Shalom Wakers. Shalom. Lebih semangat lagi dong. Shalom Wakers. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Yang pertama, ada info spesial nih sehubungan dengan adanya kelas Bible Study Kristologi yang dimulai pada hari Rabu kemarin, tanggal 14 Mei jam 7 malam. Maka Awake Cell Group dari tanggal 14 Mei hingga 25 Juni akan diganti dengan kelas Kristologi. Nah, diharapkan Awakers semua di sini udah join kelasnya bareng-bareng ya. Dan selanjutnya ibadah minggu depan tanggal 24 Mei adalah ibadah Cell Group gabungan yang akan dimulai pada pukul 5 sore di tempat ini. Dan kita juga tidak lupa untuk terus mengingatkan Awakers semua untuk mengikuti program Awake Daily Bread, di mana kita diajak untuk membaca Alkitab setiap harinya hanya 2 pasal. Buat teman-teman yang belum sempat join, gak apa-apa banget, join di tengah-tengah plan, karena gak ada kata terlambat untuk mengenal dan mengerti firman Tuhan lebih lagi. Dan untuk teman-teman Awakers yang membutuhkan dukungan doa, teman-teman dapat menghampiri Prayers Corner yang ada di belakang. Atau kalau mau secara online, boleh DM langsung ke IG @awake_youth_rp. Sekian pengumuman untuk hari ini. Sama-sama mari kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah sore hari. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, buat setiap kami di tempat ini yang Kau mau mengumpulkan kami untuk beribadah sore hari ini Tuhan. Tuhan, beracaralah sore hari ini, lawat setiap kami. Kami tahu Tuhan, hari ini kami datang bukanlah sebuah kebetulan, kami percaya ada maksud dan rencana-Mu yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Wakers yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau terbang bersama Tuhan sore hari ini. Haleluya. Yuk sama-sama kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
bersama Tuhan, amin. Amin. Ya, sama-sama kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita akan siapkan hati kita sebelum menerima yang terbaik.
dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sama-sama katakan, oh Yesus, Yesus Kau laju selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau lajur selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau lajur selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau lajur selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami bersyukur Tuhan, kami meyakini sungguh-sungguh bahwa ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau hadir dalam puji-pujian yang sudah kami naikkan, dalam penyembahan yang sudah kami berikan, bahkan doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau menundukkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu Engkau juga berbicara, Engkau hadir menjumpai setiap kami, mengarahkan kehidupan setiap kami. Bagi hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, biarlah sungguh-sungguh pribadi Roh Kudus yang benar-benar menguasai memimpin hamba-Mu, juga memimpin setiap kami dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu ini menerangi setiap langkah kehidupan kami. Bahkan kami dapat menemukan suara-Mu ya Tuhan, saat kami membaca kitab suci ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib dan perkasa. Kami sudah berdoa,
Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Suaranya kurang kenceng nih Yud. Shalom. Oke, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke. Saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Jadi beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu tepatnya ya, ada seorang bapak-bapak begitu sudah cukup tua begitu bertanya pada saya. Dia bertanya seperti ini, Pak Yehuda, mengapa sih dulu Tuhan tuh gampang sekali berbicara kepada manusia, sementara sekarang tidak? Paham maksud saya ya? Dulu tuh Tuhan gampang sekali jumpai manusia kemudian dia berfirman begitu. Ngobrol langsung, muka dengan muka. Sebut saja Musa begitu ya. Waktu dia melihat semak yang terbakar begitu dan Tuhan berbicara begitu ya. Nah sekarang kok jarang ada seperti itu. Atau mungkin ada di antara kalian yang pernah melihat semak terbakar kemudian ada suara keluar dari semak-semak itu. Ada. Atau mungkin kalian pernah berjumpa dengan Tuhan terus tiba-tiba nongol begitu di hadapan kalian begitu terus kemudian Tuhan bicara. Bukan, saya tidak menyudutkan bahwa ada pengalaman seperti itu, tetapi seolah-olah sekarang jarang yang terjadi seperti itu. Ya, Tuhan menjumpai langsung kepada manusia, langsung berbicara begitu. Lalu saya menjawab pertanyaan ini dengan cukup berpikir begitu ya. Saya minta hikmat Tuhan untuk bisa menjawab pertanyaan ini dan saya menjawab seperti ini. Dulu Tuhan itu atau manusia tidak ada satu kitab yang dijadikan patokan. Mereka hidup tidak ada kitab suci yang mereka pegang. Zaman Musa kalau ada tulisan itu bukan tulisan yang disebut scriptures atau tulisan atau kitab suci atau Alkitab begitu tidak. Ya. Zaman-zaman para nabi, Abraham, bahkan Nuh belum ada yang namanya Alkitab. Setuju ya? Jadi Alkitab kita kan ditulis oleh banyak penulis tetapi memiliki benang merah yang sama. Dengan berbagai latar belakang culture budaya begitu ya. Lalu berbagai latar belakang manusia, pendidikan bahkan. Lalu jadilah kitab suci yang sekarang kita pegang, kita baca bersama-sama. Nah, tetapi setelah itu ya, setelah perjanjian lama muncullah atau bapak-bapak, boleh dibilang bapak-bapak Yahudi ya, mengkanonkan itu menjadi perjanjian lama. Itu nanti khotbah sendiri, jadi kalau saya nanti khotbah tentang kanon jadi panjang lagi. Sampai di perjanjian baru kemudian bapak-bapak gereja juga mengkanonkan kitab suci, beberapa tulisan dari para rasul begitu, mana yang berotoritas dan mana yang tidak. Akhirnya dalam proses yang sangat panjang, jadilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita menyebut itu sebagai Alkitab, kitab suci atau scripture begitu ya. Nah, saudara-saudara, tentu saja proses kanonisasi atau proses tahu kanonisasi ya. Jadi mengumpulkan surat-surat yang ada untuk dijadikan satu kitab itu namanya proses kanonisasi. Nah proses kanonisasi kita percaya bahwa Tuhan itu memimpin dalam proses kanonisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama ya, untuk mengkanonisasi perjanjian lama maksudnya. Dan juga bapak-bapak gereja yang mengkanonisasi perjanjian baru. Kita percaya Roh Kudus memimpin mereka sehingga jadilah kitab suci. Nah, nanti saya akan sampaikan pelan-pelan supaya kalian bisa memahami. Nah, saudara-saudara, ketika kitab suci itu terbentuk, saya bicara sama bapak yang bertanya ini, Tuhan berbicaranya tidak langsung tapi melalui kitab suci. Nah, mari kita coba baca ya, renungkan sedikit satu ayat di dalam Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 21. Kalian agak kesulitan, tulis bawah nggak kelihatan juga ya? Hah? Enak di atas atau yang di bawah? Enak yang di atas ya? Atau yang di samping? Nah, di samping itu deh, saya lihat dari depan ini ya.
Kalau kalian punya Alkitab boleh dulu ya dibaca ya. Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 31 berkata begini. Masih ingat ya, ini kisah tentang orang kaya, terus kemudian ada seorang yang miskin begitu. Yang miskin namanya siapa? Masih ingat gak? Orang kaya sama-sama mati, yang miskin itu juga sama-sama mati. Orang kaya ada di dalam neraka, sementara yang miskin ada di pangkuan Bapak Abraham. Masih ingat? Namanya siapa yang miskin? Siapa namanya? Ayo dicari, Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 31, ayat di atasnya. Siapa namanya? Ada namanya enggak? Siapa? Ayo, saya tunggu sampai ketemu. Siapa? Lazarus. Lazarus yang miskin itu mati, kemudian orang kaya itu juga mati. Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, sementara si kaya itu ada di dalam siksaan begitu ya. Lalu cerita itu berlanjut seperti ini. Kata orang itu, ini kata orang si kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, minta kepada Abraham, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi si orang kaya itu ngomong kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu balik lagi ke dunia. Ngomongi saudaraku yang 5 itu supaya mereka sungguh-sungguh bertobat dan tidak masuk ke tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, perhatikan ini ya, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar, sekali lagi ya, kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi poinnya begini, itu kalau ngomong kesaksian Musa, beberapa penafsir ngomong itu kitab Musa. Jadi itu scripture yang mereka tahu, yang mereka pahami waktu itu. Jadi waktu itu belum ada perjanjian baru ya, jadi perjanjian lama itu juga termasuk scripture. Jadi dengan kata lain, loh sudah ada kok. Yang mereka baca kitab Musa tuh, dan kitab para nabi, tulisan Musa tuh, dan tulisan para nabi. Itu bisa berbicara kepada mereka supaya mereka bertobat dan tidak masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi paham ya? Jadi nggak perlu ada orang bangkit, bertobatlah. Kalau mereka enggak baca kesaksian, mereka enggak percaya kepada kitab suci saat itu, ya kalau kita meyakini sekarang perjanjian lama itu, maka percuma aja meskipun ada orang bangkit dari antara orang mati, kemudian mereka enggak baca kitab suci, mereka enggak akan percaya. Buktinya sampai hari ini, siapa yang bangkit dari antara orang mati terus kemudian memberi kesaksian? Siapa? Yesus toh. Meskipun Yesus kita tahu bangkit, masih ada orang yang tidak percaya? Banyak. Karena mereka memang tidak sungguh-sungguh memahami suara Tuhan di balik kitab suci. So, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Finding God's Voice in Scriptures. Saya punya poin 2 saja hari ini. Tapi dalam 2 poin ini mari kita dalami bersama-sama ya. Poin yang pertama, bagaimana cara Tuhan berbicara melalui kitab suci? Bagaimana cara Tuhan berbicara melalui kitab suci? Ini poin yang pertama. Nanti poin yang kedua, bagaimana kita kita mendengar suara Tuhan melalui kitab suci. Ya, kalau yang pertama ini bagaimana cara Tuhan berbicara melalui kitab suci. Nah, saya akan bahas beberapa hal yang mungkin sudah salah kaprah ya. Yang saat ini mungkin kita pahami bersama-sama. Yakni tentang apa? Rema. Coba saya mau tanya dulu. Apa maksud dari rema itu apa sih kira-kira? Kasih 2 pendapat. Satu sebelah kanan saya, satu sebelah kiri saya. Siapa yang tahu rema itu apa sih? Menurut kalian rema itu apa? Ayo salah satu. Siapa? Sebelah sini. Yang pakai kacamata. Nah, siapa namanya? Oh, kacamata yang belakang, yang baju putih. Yang baju putih berarti you. Oke. Siapa namanya? Siapa? Tiff. Oke. Ya Tiff, apa?
Yang kamu ketahui tentang rema itu apa sih, Tif? Dibantu boleh deh, boleh di kiri kakinya. Apa itu rema? Kamu pernah dengar sih gak sih kata rema tuh? Apa ayo? Sudah begini-begini tuh berarti sudah ketemu tuh. Apa Tim? Apa? Gak apa-apa, salah, gak apa-apa. Ini bukan masalah benar salah, saya justru akan meluruskan kalau salah, ya. Apa? Jangan tanya ChatGPT. Apa? Sorry. Hadirat Tuhan yang turun. Hadirat Tuhan yang turun itu rema namanya. Oke. Sebelah kiri saya. Salah satu, siapa? Mau jawab? Ya, yang menulis ya. Apa? Ucapan segala sesuatu, oke. Kalian pernah dengar istilah ini enggak sih? Rema itu adalah begini, yang penting bukan hanya teks firman yang kita baca, melainkan bagaimana teks itu menjadi rema yang berbicara langsung pada kita, tahu kan? Jadi dengan kata lain orang ngomong rema itu jadi gini loh, ketika kita baca kitab suci, tiba-tiba kitab suci itu seperti berbicara kepada kita. Kalian ada ini toh, daily bread ya. Nah kalian ketika baca firman Tuhan kemudian ada seperti pesan Tuhan yang muncul begitu, itu namanya rema. Betul atau betul? Ngerti ya maksudnya? Kebanyakan dari orang memandang bahwa rema itu teks ayat itu berbicara untuk kamu kan begitu kan? Rema. Nah sebenarnya saudara-saudara saya mau luruskan ini bahwa makna rema itu bukan seperti itu. Makna rema itu tidak seperti itu. Nah kata rema atau kalimat ini atau kalimat bahwa yang penting teks itu bukan teksnya tetapi rema yang berbicara itu biasanya diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Jadi sebenarnya orang ini salah kaprah kalau ngomong rema itu adalah sesuatu yang muncul. Karena teks itu mati, kemudian ada roh yang menghidupkan. Itu namanya rema, kan begitu ya. Jadi salah kalau seperti itu kita ngomong. Jadi kalau ayat ini dijadikan dasar tidak seperti itu. Yang dimaksudkan teks yang mematikan, hukum yang tertulis mematikan itu berbicara tentang Taurat. Taurat yang menjadikan atau Taurat itu yang mengungkapkan dosa yang membawa kepada kematian. Sementara Roh Kudus itu menghidupkan, kemudian mengingatkan kita supaya kita bertobat di dalam Yesus dan membawa kita kepada kehidupan. Itu maksud dari ayat ini. Jadi ayat ini kalau dijadikan dasar pemahaman tentang rema, maka itu salah besar. Jadi rema itu apa sih sebenarnya? Apa itu rema? Saudara-saudara ya, sebelum saya masuk ke dalam poin demi poin. Kalau kita baca Matius pasal 5 ayat 11 dikatakan seperti ini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Kata difitnahkan itu dalam bahasa Yunaninya rema loh. Berarti aku dapat rema. Dapat fitnahan lah, kan begitu ya. Jadi rema itu dalam bahasa Yunani ya kata bendanya begitu berasal dari kata kerja reo yang artinya berkata, berbicara atau memerintah. Jadi salah kalau kita nyebut rema itu sebagai pesan Tuhan melalui pembacaan kitab suci. Karena rema itu sebenarnya maknanya cuma berkata atau perkataan. Saya ngomong sama kalian, nah perkataan saya itu disebut kata atau rema. Biasanya dalam bahasa Yunani pakai kata, ayat di atas itu difitnahkan itu bisa pakai kata, bisa kata itu dalam bahasa Yunani kata ya, dan rema dalam bahasa Yunani. Jadi mulai saat ini bisa dipahami ya, kalau pakai rema itu ya kata-kata itu sebenarnya. Tapi pertanyaannya begini, lalu bisakah Tuhan memberi pesan melalui pembacaan kitab suci? Jawabannya, bisa atau tidak?
meskipun rema kita salah pahami, tetapi benar maksudnya. Saat kita baca kitab suci, Tuhan itu bisa kasih pesan kepada kita. Jangan sebut itu rema, sebut saja pesan firman Tuhan, selesai. Salah kaprah nanti kalau ngomong rema. Karena rema itu ya perkataan, begitu loh ya. Maksud saya seperti itu. Jadi kata fitnah itu juga pakai kata rema, jadi jangan salah kaprah. Bisa, tentu saja. Nah mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara Tuhan itu berbicara melalui kitab suci. Yang pertama kita baca terlebih dahulu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 2 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 20 sampai 21. Ada banyak ayat hari ini ya, tetapi saya berharap kalian bisa memahami. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, perhatikan ini, tetapi oleh apa? Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, poin yang pertama, bagaimana Tuhan itu berbicara, memberikan pesan melalui pembacaan kitab suci atau Alkitab. Yang pertama melalui pribadi Roh Kudus. Saya akan jelaskan, ini supranatural, iya. Kita orang karismatik tetapi Injili kita meyakini Roh Kudus bisa berbicara dalam hati setiap kita. Nah dari 2 ayat tadi saya mau kasih ajar kalian. Jadi ada 2 doktrin penting atau ada 2 pemahaman yang sangat penting yang harus kita pegang mengenai Alkitab atau kitab suci. Yang pertama, doktrin itu disebut dengan doktrin ineransi kitab suci atau ineransi Alkitab. Apa itu ineransi Alkitab? Keyakinan bahwa Alkitab dalam naskah aslinya tidak mengandung kesalahan dan sepenuhnya benar. Nah karena itu teks asli ya, waktu orang pertama kali menulis terus kemudian jadi teks aslinya itu tidak ada kesalahan. Tapi dalam penafsiran kan akhirnya jadi multitafsir, bahkan orang kadang-kadang ada tulisan teks yang salah. Makanya terjemahan baru dalam Alkitab itu berulang-ulang untuk memperbaiki terjemahan supaya tepat, kan begitu. Tapi dalam teks aslinya, doktrin ineransi kitab suci itu berkata kita harus meyakini bahwa kitab kita, Alkitab kita dalam penulisan yang pertama kan naskah asli, autografa, tidak mengandung kesalahan dan sepenuhnya benar. Jadi itu otoritatif waktu Roh Kudus, tadi dikatakan di dalam 2 Petrus ya, tidak boleh tafsir sembarangan. Waktu mereka menulis Roh Kudus itu mengilhami, tulisan yang dituliskan oleh para penulis Alkitab itu ketika diilhami oleh Roh Kudus, itu sepenuhnya benar, tidak mengandung kesalahan. Itu namanya doktrin ineransi Alkitab atau ineransi kitab suci. Doktrin yang kedua yang kita juga harus yakini, namanya inspirasi kitab suci. Itu berbicara tentang apa? Keyakinan dan kepercayaan bahwa pimpinan Roh Kudus ada pada para penulis kitab suci, sehingga kitab suci ini adalah firman Allah yang tertulis. Jadi kalau kita baca Alkitab, Alkitab itu ya firman Allah yang dituliskan. Mengapa? Karena ada doktrin inspirasi. Waktu mereka menuliskan, para penulis itu menuliskan kitab suci, diilhami oleh Roh Kudus. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang mereka tulis memang benar-benar adalah firman Allah. Nah 2 doktrin ini kita harus meyakini. Kalau kita baca kitab suci, autografanya, tulisan asli yang pertama kali dituliskan oleh para penulis itu enggak mengandung kesalahan. Benar. Lalu yang kedua, inspirasi. Mereka menulis bukan asal saja menulis, tapi ada pribadi Roh Kudus yang memimpin mereka menuliskan itu semua. Wah nanti kalau kita gali Alkitab tuh luar biasa. Ya, dari pandangan ini ada satu implikasi. Oleh sebab itu tidak boleh menafsirkan kitab suci dengan kehendak sendiri. Tetapi harus menuruti kehendak Roh Kudus. Roh Kudus itu mengilhami kata-kata yang tertulis dalam kitab suci. Roh Kudus juga yang akan menjelaskan makna kata-kata itu dalam hati dan pikiran kita saat kita membacanya. Jadi saudara-saudara, bagaimana Tuhan berbicara saat kita membaca kitab suci? Melalui pribadi Roh Kudus.
Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya supaya kalian bisa lebih jelas. Waktu kalian baca ayat, tiba-tiba ada satu ayat tuh menyentuh hati kalian atau berbicara kuat dalam diri kalian. Nah, Roh Kudus tuh bekerja di sana. Satu saat saya ada dalam kekhawatiran dan rutin memang di gereja kami itu ada satu aplikasi untuk baca kitab suci setiap hari. Ayat itu mungkin kita baca berulang kali. Saya lupa saya pernah cerita atau belum. Dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan begitu. Ketika baca satu ayat, mungkin ayat ini sering dikhotbahkan. Ayat ini mungkin sering kita baca. Ayat ini coba berkata begini, jangan kamu khawatir. Sudah, selesai ya. Atau ini dua ayat ini favorit saya. Satu di dalam Yohanes ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Satu ayat ini cuma pendek, maka menangislah Yesus. Berulang kali kita baca ayat itu. Tapi saat saya ada dalam masa-masa yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ayat itu tiba-tiba seperti hidup. Artinya yang pertama begini, jangan kamu khawatir. Sederhana. Lalu yang kedua, Yesus tuh maka menangislah Yesus. Artinya, wah aku punya Tuhan yang tahu air mata. Bukan punya Tuhan yang gak ngerti apa arti penderitaan. Bukan Tuhan yang gak tahu arti khawatir dan cemas. Bahkan sebelum disalib saja Tuhan berdoa kok penuh dengan ketakutan. Dia Tuhan yang tahu sekali arti dari ketakutan. Dia Tuhan yang tahu betul arti dibully. Kan begitu. Dia Tuhan yang ngerti betul arti penderitaan. Dan Yesus itu lebih memilih tinggal di Betania ketimbang tinggal di Yerusalem. Padahal Yerusalem itu kota besar, tapi dia memilih tinggal di Bet-Ani. Bet rumah Ani itu penderitaan. Dia lebih memilih suka tinggal di Bet-Ani, rumah penderitaan. Dia kumpul sama Simon si Kusta, dia kumpul sama Maria Marta dan Lazarus adiknya. Ini orang-orang miskin, orang-orang yang penuh dengan penderitaan tiap hari. Why? Kenapa? Karena dia memang pengen betul tahu, benar-benar tahu bagaimana penderitaan manusia. Maka ketika saya membaca, maka menangislah Yesus. Tiba-tiba seperti ada pesan Tuhan yang menguatkan saya. Dia tahu kekhawatiranku. Bagi dia khawatir itu bukan teori. Bagi dia mengalami penderitaan itu bukan teori. Bagi dia mengalami kecemasan itu bukan teori. Saat kamu dibully, terus kemudian kamu berseru kepada Yesus. Bagi Yesus dibully itu bukan teori. Dia ngalami bullying. Dia ngalami apa yang disebut dengan kekhawatiran dan penderitaan. Dia ngerti betul apa itu arti dari air mata. Maka Roh Kudus itulah yang akhirnya membuat teks tadi berbicara dalam hati setiap kita. Jadi kalau kalian cari dalam Alkitab kita, ada frasa banyak sekali tentang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Roh Kudus itu berbicara melalui teks yang ada tertulis. Apalagi dalam perjanjian baru, banyak sekali penulis ngutip dari perjanjian lama. Yang kemudian dimaknai ulang di dalam perjanjian baru, sehingga itu berbicara kepada para jemaat. Sampai di sini paham ya? Jadi Roh Kudus bisa berbicara dalam batin kita melalui pembacaan kitab suci? Bisa. Nanti tipsnya saya kasih di poin yang kedua. Oke, jadi Tuhan berbicara kepada kita melalui kitab suci, yakni melalui pribadi Roh Kudus yang menjelaskan dalam hati dan pikiran setiap kita. Jangan lupa, ini pribadi penting sekali dalam kita atau bagi kita gereja Tuhan di dalam perjanjian baru. Pribadi Roh Kudus. Bisa berbicara dalam hati setiap kita. Siapakah sih orang yang dipenuhi Roh Kudus? Ya orang yang percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Begitu kita meyakini, firman Tuhan ngomong, kamu berkata seperti itu bukan kamu yang ngomong. Tapi Roh Allah itu yang berbicara dan mengakui sehingga kamu bisa menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Di sini yang sudah dibaptis, angkat tangan. Sudah dibaptis semua?
Pernah doa terima roh Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Pernah? Aku membuka hatiku waktu baptisan, pasti kalian diajak doa seperti itu. Dan menerima engkau Yesus untuk penuh dalam hatiku, memimpin hidupku. Nah, Roh Kudus turun tuh. Karena yang bisa mengakui dari mulut kita sampai hati kita keluar bahwa Yesus adalah Tuhan pribadi Roh Kudus. Yang kedua, dua cara Tuhan berbicara melalui kitab suci. Yang kedua adalah melalui perubahan pikiran. Katakan sama-sama apa? Perubahan pikiran. Mari kita baca di dalam Yosua ayat 1 sampai 8. Ini saya versi ILT ya. Kalau kalian baca bahasa Indonesia itu ada banyak versinya. Ada versi LAI terjemahan baru 2, kemudian ada ILT, ada versi-versi yang lain. Bahasa Indonesia masa kini dan seterusnya dan seterusnya. Saya baca versi ILT ya. Indonesian Literal Translation. Kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu dan engkau harus merenungkannya siang dan malam agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Jadi saudara-saudara, Torah atau kitab suci itu kalau di zaman perjanjian lama harus dibaca sampai telinga mendengar. Kita masih ingat ya, iman itu lahir dari apa? Pendengaran akan firman. Jadi pendengaran itu seperti pintu masuk ya, pendengaran kita seperti pintu masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Dari pikiran itu akan memuncul dalam tindakan yang penuh kewaspadaan atau hati-hati atau tindakan yang bijaksana. Jadi saat kita baca firman Tuhan, ada sesuatu yang diubahkan di dalam pikiran kita. Nah, itu Tuhan berbicara tuh melalui perubahan pikiran kita. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut. Di dalam Ibrani pasal 4 nih ayat yang diberikan kepada saya nih ya. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Lalu Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara firman Allah merupakan pedang yang tajam, artinya dia bisa memahami motivasi dan hati kita. Nah kalau yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan firman, maka akan muncul dalam hati kita, wah gak nyaman nih, aku tertegur dari firman ini. Makanya dia tajam memisahkan tuh, artinya memisahkan yang kamu lakukan tuh benar apa enggak. Pertimbangan dan pikiranmu itu benar atau tidak, dipisahkan. Ini apakah perasaanmu saja atau roh yang berbicara? Firman Tuhan tuh bisa berbicara seperti itu. Nah kalau kita tertegur pasti ada sesuatu dalam hati kita yang bermasalah. Sebelum saya tadi ke sini saya mendoakan satu keluarga begitu ya. Dan waktu berdoa begitu, impresi yang saya dapatkan ada satu dosa yang mereka lakukan. Ini anak-anak muda, dua ini anak-anak muda. Orang tuanya minta tolong doakan anak saya, jadi saya mendoakan mereka. Waktu saya menyebutkan ada dosa, nah firman Tuhan berkata toh, kalau kita adalah manusia berdosa, di atas muka bumi kita semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu membuat kita terpisah relasi kita dengan Tuhan. Nah ketika saya sampaikan itu tiba-tiba si pemudi ini menangis begitu ya. Menangis jadi-jadinya sampai air mata, sampai umbelen begitu kata orang Jawa. Nah waktu saya doakan begitu, ada dosa ternyata yang dia simpan. Saya ngomong akui di hadapan Tuhan, dia Allah yang setia dan adil. Dia yang berbelas kasihan kepadamu, pasti mengampuni seluruh dosamu semerah apapun itu. Akhirnya dia mengakui dosanya. Nah saudara-saudara, saya mau kasih gambaran ini untuk menggambarkan begini. Waktu kita baca kitab suci, kemudian kita ditegur, itu artinya pedang yang tajam. Mengapa bermata dua? Seringkali saudara-saudara, ini juga berbicara kepada orang yang menyampaikan firman. Banyak dan sering sekali waktu saya menyiapkan firman, tiba-tiba ayat ini juga berbicara kepada saya. Untuk saya bertobat, makanya pedang bermata dua tajam.
berbicara kepada saudara-saudara, berbicara juga kepada pembicaranya. Tidak hanya itu, dia juga berbicara untuk dapat memisahkan kita berdosa atau tidak. Jadi itu ketika kita membaca kitab suci, kemudian ada sesuatu yang diubahkan dari pemikiran, waduh saya harus bertobat. Saya enggak salah saya melakukan ini. Nah ketika ayat itu berbicara seperti itu artinya dia sedang memisahkan kita. Itu artinya dia sedang mengubahkan pikiran kita. Itu artinya dia sedang membuka pikiran kita. Artinya Tuhan itu sedang berbicara mengubahkan setiap kita. Jadi saudara-saudara, firman itu memang tidak selalu memberikan petunjuk yang praktis kepada kita. Tetapi firman Tuhan itu mampu mengubah pikiran kita supaya kita dapat bertindak dan mengambil keputusan dengan benar. Gak mungkin kalian, aku hari ini pakai baju apa ya, buka kitab suci kemudian tunjuk begini. Ora iso. Tiba-tiba nunjuknya kalau pas Yusuf dikasih baju yang berwarna-warni oleh ayahnya, gak apa-apa. Tapi pas nunjuk, pas Mikal ngomong, kamu ini mempermalukan diri, kamu masa menelanjangi dirimu, menari-nari. Ya, ketika Mikal ngomong sama Daud, maksud aku telanjang kan kleru kan begitu kan, salah begitu. Hari ini mau makan apa Tuhan? Buka Alkitab, nunjuk. Kalau pas nunjuk hakim-hakim, waktu Gideon itu menyediakan daging di atas lempengan batu begitu, kemudian malaikat menyentuh batu itu kemudian terbakar. Wah, aku berarti hari ini harus makan stik kan begitu ya. Ya, itu stik pertama kali kan itu Gideon, itu cerita Gideon. Mending. Nah kok pas nunjuk pas Yeskiel, kamu harus bakar juga daging tapi juga dengan kotoran manusia. Gelem ah. Enggak mau. Jadi bukan begitu caranya. Tapi Tuhan bekerja melalui kitab suci itu merubah pikiran kita. Lalu saya tanya, firman Tuhan kira-kira 1 bulan yang lalu masih ingat kalian? Jangan 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Nah ingat toh ya, nah ingat. Sama toh, 1 bulan yang lalu kalian makan apa ingat enggak? Menunya. Ingat? 1 tahun yang lalu kalian makan apa malam-malam begini jam berapa? 5:30 begini? Ingat enggak? Nah ingat toh. Tapi bukankah dengan makanan yang kalian makan, kalian jadi gede kayak gini? Betul ya? Firman Tuhan tuh kayak gitu. Melalui pembacaan firman Tuhan mungkin kalian enggak ngerti. Dengar firman setiap Sabtu, Minggu kalian dengar. Kalian enggak ngerti. Tapi sebenarnya roh kalian sedang diberi makan. Supaya kalian tumbuh dewasa, supaya kalian berkembang rohaninya. Kasih prinsip dalam pemikiran kalian, oh ternyata seperti ini. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu berbicara kepada kita. Oh tidak bisa ini. Next slide-nya. Tuhan itu berbicara kepada kita melalui kitab suci, yakni melalui perubahan pikiran yang memberikan kita prinsip bertindak dan mengambil keputusan dengan benar. Jadi melalui perubahan pikiran. Satu saat saya ditanya oleh jemaat, Pastor Yuda, saya kok mimpi begini. Apa artinya? Wes pendeta pokoknya ditabrai semua ya. Jadi waktu mimpi juga ditanyai jemaat. Ya saya enggak tahu. Kan tidak ada dalam Alkitab tafsir mimpi kan enggak ada. Ya, tidak begitu Alkitab. Tetapi Alkitab memberi prinsip kepada kita tentang mimpi. Oh mimpi itu kalau menurut Alkitab bisa Tuhan berbicara kasih visi. Yusuf contohnya. Oh bisa kasih peringatan melalui mimpi. Contohnya Yusuf ayah dari Tuhan Yesus Kristus. Bisa. Oh mimpi itu bunga tidur karena banyak pikiran kata pengkhotbah seperti itu. Nah ini prinsipnya. Lalu bagaimana apakah ini yang peringatan? Ya kalau peringatan maka berhati-hatilah. Kalau itu Tuhan sedang memberikan visi ke depan, mari diimani. Kalau itu ternyata banyak pikiran dan bunga tidur, ya berarti enggak usah diabaikan saja, enggak usah diperhatikan. Kan begitu. Saya biasanya langsung tanya kalau ada begini, kamu sering mimpi enggak sih? Iya sering, ya wis, karena berarti kamu terlalu capek kan begitu. Tapi kalau pesan itu, saya dapat pesan nanti akan ada masalah besar. Ya sudah hati-hati saja, kan begitu. Ini kasih prinsip saudara-saudara. Ya, sampai di sini paham ya? 2 cara Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan berbicara dalam hati setiap kita. Dan yang kedua melalui perubahan pikiran dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir. Lalu bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan melalui kitab suci? Ada 3 langkah. Yang pertama, datang pada Tuhan. Jelas ya.
Kamu menyelidiki kitab suci, kata Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi perlu kita datang pada Tuhan melalui doa. Makanya kalau mau baca kitab suci ya harus datang pada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu, aku mau berdoa. Supaya aku sungguh-sungguh bisa memahami firman. Langkah yang kedua, minta tolong Roh Kudus untuk bimbing. Ya. Yohanes 7 38 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi minta tolong Roh Kudus. Saya ulang ya tadi yang pertama ya. Jadi Roh Kudus berbicara ya kita minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting dalam gereja Tuhan, dalam perjanjian baru. Dia adalah pribadi yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia adalah pribadi sahabat sejati kita. Dia adalah pribadi yang menghibur kita. Dia adalah pribadi yang mengingatkan kita atas seluruh perintah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia pribadi, minta tolong Roh Kudus. Iya, nanti terakhir saya akan kasih tips yang praktis buat kalian. Lalu jangan lupa yang ketiga, tekun baca, renungkan, dan belajar firman Tuhan. Nah ini hal yang sangat penting saudara-saudara ya. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah, kata Paulus kepada Timotius ya, dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Pesan Paulus juga kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Tapi hendaklah engkau hidup berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi Timotius ya belajar begitu ya. Jadi nggak bisa, kita harus tekun baca, renungkan dan belajar firman. Supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan. Apa yang menjadi suara Tuhan. Di dalam kitab suci yang kita baca atau Alkitab yang kita baca. Jadi saudara-saudara, kalau kita tekun baca, kalau kita tekun merenungkan, kalau kita tekun belajar, maka kita akan memahami banyak sekali pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini yang tadi saya janjikan, tafsir atau interpretasi kitab suci. Alkitab itu atau cara kita memahami suara Tuhan melalui Alkitab itu bisa harafiah. Jadi yang tadi pertama saya kasih contoh ya, ayat yang kita baca itu langsung berbicara kepada kita. Jangan kamu khawatir, maka menangislah Yesus. Langsung jadi pesan, itu pesan harafiah, tidak perlu ada macam-macam tafsirannya. Tetapi juga ada pesan gramatikal atau kita dapatkan pesan Tuhan melalui belajar gramatikal. Apa tuh gramatikal? Wah ini analisis bahasa aslinya seperti apa ya? Itu gramatikal tuh. Makanya perlu sekolah teologi kalau yang gramatikal. Ya. Lalu ada historis dan sastra. Bagaimana latar belakang? Makanya ketika kalian mendengarkan firman Tuhan kan pembicara-pembicara, ada pembicara yang berkhotbah dengan cara gramatikal. Ayat ini bahasa aslinya ini. Supaya apa? Supaya dapatkan pesan Tuhan toh. Supaya dapatkan suara Tuhan di sana. Tapi ada juga orang yang menganalisanya atau menafsirkannya atau mengungkapkan suara Tuhan itu melalui historis dan sastra. Nah, saya suka sekali yang bagian yang ketiga ini. Bagaimana konteks langsungnya, jauh dan seluruh kitab secara kontekstual. Bagaimana latar belakangnya. Contoh, saya kasih contoh. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tuh ngomong, kamu jangan lewat jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang Mesir ke tanah Kanaan. Nah, kalau kita baca lempeng aja secara harafiah kita tidak dapat pesannya. Lalu Tuhan ngomong begini, kamu nanti akan kutunjukkan jalan yang lain, jalan-jalanku. Nah kalau kita baca, ya sudahlah. Oke, berarti aku harus mengikuti pesan Tuhan, mengikuti atau taat pada perintah Tuhan, mengikuti jalan-jalannya. Tapi kalau kita baca konteks historisnya, maka kita akan dapatkan pesannya lebih powerful. Jalan yang biasa mereka lalui dari Mesir ke Kanaan,
itu dalam historis, dalam sastra, dalam sejarah. Itu namanya the way of Horus. Jalan yang dibangun oleh orang-orang Mesir berdasarkan dewa yang dikasih nama dewanya, Horus, dewa yang memelihara mereka. Langsung tuh bypass tuh, dari Mesir menuju Kanaan. Jalan itu besar, itu penemuan arkeologi, jalan itu gede banget. Dan di jalan itu ada benteng, mereka jalan aman, jalan tol tuh. Ada sumur-sumur, mereka kalau haus tinggal ambil sumur itu cedok. Nah Tuhan tidak mau mereka melewati the way of Horus. Nah kalau kalian belajar begini kan pesannya jadi lebih kuat. Artinya apa? Itu pesan buat setiap kita. Enggak, Tuhan mau bahwa yang memimpin kamu tuh Tuhan sendiri. Bukan ilah lain, bukan Horus, bukan dunia ini. Nanti kalau Tuhan pelihara kamu itu Tuhan sendiri. Itu maunya Tuhan. Nah pesan ini kan lebih kuat. Suara Tuhan kan lebih kuat ketika kita memahami sastra, kita memahami konteks historisnya maksudnya seperti itu. Sampai di sini paham ya? Jadi harus belajar kalau seperti itu. Sebenarnya kalau ada waktu saya kasih beberapa tools kalian langsung bisa lihat, hah ini enggak paham. Kalian bisa lihat langsung bagaimana historisnya, kalian bisa pahami itu. Nanti aja nanti kalau ada waktu nanti ngobrol pribadi tak kasih toolsnya. Cuma dari HP ini semua bisa tahu. Jadi saya kalau menyiapkan firman jadi ayat-ayat ini, oh ini bagaimana ya konteks historisnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana latar belakangnya bisa paham. Jadi saudara-saudara ini harus belajar kalau seperti ini. Itu namanya belajar. Pertanyaannya adalah begini, jika Roh Kudus itu sudah menuntun kita memahami kitab suci, untuk apa kita belajar? Pertanyaannya kan begitu ya. Saya kasih cerita terakhir nih ya, cerita terakhir. Kalian tahu gambar ini? Ada yang ngerti gambar ini? Oh di samping ya? Oke. Bisa ditampilkan di LED besar enggak? Ini dia. Ada yang tahu cerita di balik gambar ini? Ada yang tahu ya? Kalau punya cerita atau kita tahu latar belakangnya, maka ketika lihat gambar ini, waduh hati berkecamuk tuh. Tapi kalau nggak ngerti, ya sudah cuma ada burung, terus kemudian ada anak kecil menunduk, anak Afrika, mungkin tulangnya kecil, kelaparan gitu ya. Foto ini dijepret oleh Kevin Carter. Dia biasa motret di medan perang. Nah karena foto ini dia dapat hadiah Pulitzer begitu untuk fotografi feature begitu ya. Di salah satu perpustakaan. Jadi sangat terkenal gara-gara foto ini. Lalu dia dapat banyak fasilitas yang cukup bergengsi gara-gara foto ini. Foto ini berbicara, wah keren sekali gitu ya, si Kevin Carter ini. Lalu 2 bulan setelah dia nerima penghargaan itu, sebelum itu foto ini akhirnya dimuat ya di salah satu majalah, terus kemudian orang pro kontra. Loh Kevin ini oke, ini karya foto yang bagus. Tapi seharusnya Kevin kan taruh kameranya, dia tolong anak ini. Karena narasi yang berkembang, nah anak ini mati dimakan burung bangkai itu karena dia mati kelaparan. Kan begitu. Nah harusnya kan dia tolong si anak ini. Kan ngapain kok difoto kok kayak sekarang aja ya. Ada kecelakaan enggak ditolong tapi difoto dulu kan begitu. Upload story kan begitu ya. Nah zaman itu pun juga sama, jadi dia dikritik begitu. Nah setelah 2 bulan foto ini kemudian viral begitu, si Carter ini mati, bunuh diri. Semua orang ngomong kayaknya Carter ini depresi ya, foto ini ternyata kontroversi, banyak yang menyalahkan dirinya. Tapi setelah itu saudara diklarifikasi, karena foto ini viral begitu, diterbitkan oleh New York Times, kemudian dikasih klarifikasi, enggak, Kevin tuh mati karena dia memang depresi, dia kan fotografer perang ya. Jadi lihat korban-korban perang tuh dia banyak foto-fotonya itu sadis-sadis seperti itu. Dia stres dan dia banyak pakai narkoba, akhirnya dia mati karena itu. Dan dia kasih note di bawah si New York Times-nya tuh sama foto ini, si anak itu sudah berhasil diselamatkan. Jadi enggak ada narasi anak itu mati dimakan burung bangkai, itu enggak ada. Jadi saudara-saudara, kalau kita tahu latar belakangnya, lihat foto ini ternyata penuh cerita begitu ya. Nah ini maksudnya, ini yang tadi saya ngomong tentang the way of Horus, ini yang saya ngomong tentang latar belakang, makanya kita perlu belajar.
Jadi dengan kata lain, kalau boleh saya simpulkan gini, belajar kitab suci akan memperlebar kapasitas kita untuk menampung atau menerima penjelasan dari Roh Kudus. Karena kita belajar dengan luas untuk menggali makna yang terdalam dari kitab suci, maka kita punya kapasitas yang cukup luas. Dan Roh Kudus bisa berbicara lewat hal itu. Jadi saudara-saudara makanya perlu belajar. Nggak apa-apa, kalau sekarang misalnya masih dalam tahap baca, bisa saja yang harafiah itu berbicara karena Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita. Nah prakteknya saya kasih tips praktis, 7 tips praktis buat setiap kita ya. Kalau misalnya kita sedang mengumulkan sesuatu, misalnya saja tentang khawatir. Saya pernah mengumulkan sesuatu dan saya minta tolong Roh Kudus. Waktu itu pergumulan saya coba begini, boleh enggak sih orang Kristen ini berhutang? Begitu ya. Waduh, saya buka perpustakaan, saya belajar, saya baca buku banyak sekali untuk belajar firman Tuhan. Jadi tips praktisnya begini, misalnya ya tentang khawatir atau seperti yang saya pernah gumulkan tentang hutang begitu ya. Datang pada Tuhan berdoa, lalu mohon tuntunan Roh Kudus untuk Roh Kudus bimbing. Setelah itu cari ayat-ayat dalam Alkitab. Bisa lewat aplikasi, kan bisa tuh aplikasi ketik aja khawatir, takut begitu. Ketik aja di situ nanti muncul, kalau dulu ada buku konkordansi Alkitab begitu ya. Lalu catat ayat-ayat yang secara harafiah berbicara kuat dalam hidup kita. Kalau sudah ketemu satu ayat ya enggak apa-apa. Renungkan, pelajari ayat-ayat tersebut ya. Kalau memungkinkan secara gramatikal, historis dan sastra. Kalau bingung, minta tolong orang yang lebih paham, mentor atau hamba Tuhan. Setelah itu apa? Harus relakan diri untuk diubahkan pikiran kita, hati kita, sesuai dengan tuntunan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Dan banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan itu mengubahkan hidup saya, saudara-saudara ya. Saya dulu orangnya bukan orang yang sabaran. Tapi karena firman Tuhan itu banyak mengubah, oh saya harus berubah pikiran saya. Saya orangnya adalah orang yang cukup perfeksionis, orang yang baperan begitu ya. Saya sempat sampaikan khotbah di sini tentang baper. Firman Tuhan mengubahkan saya. Berbicara banyak sekali dalam hidup saya. Mengubahkan saya. Jadi itu kesaksian-kesaksian. Yang penting pokoknya kalau firman Tuhan itu berlawanan dengan keakuan dan egomu. Ingat ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia tajam, memisahkan. Maka kita relakan diri supaya kita diubahkan pikiran kita. Supaya kita diubahkan cara berpikir kita, berubah tindakan kita, berubah keputusan kita. Nah, hari ini kita belajar finding God's voice in Scripture. Ada 2 pertanyaan penting yang kita perlu jawab. Bagaimana cara Tuhan berbicara melalui kitab suci? Yang pertama melalui pribadi Roh Kudus, kemudian yang kedua adalah melalui perubahan pikiran dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan melalui kitab suci? Datang pada Tuhan melalui doa. Minta tolong Roh Kudus untuk bimbing, tekun baca, tekun renungkan, dan pelajari firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba selesai berbicara, biarlah setiap kami malam hari ini belajar bahwa ternyata melalui kitab suci Engkau dapat berbicara. Hamba berdoa sungguh-sungguh Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biar Roh Kudus itu penuh dalam hati setiap kami. Biarlah Roh Kudus itu yang memimpin setiap kami. Sehingga ketika kami membaca kitab suci, ketika kami membaca Alkitab, Roh Kudus itulah yang menolong kami untuk mendengarkan pesan dari Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu. Pada akhirnya mengubahkan pikiran kami, pada akhirnya mengubahkan tindakan kami, bahkan keputusan kami. Tuhan, tolonglah setiap kami. Ajarkan setiap kami ketika merenungkan firman Tuhan, kami mengawali dengan datang kepada Tuhan. Kami mengawalinya dengan doa. Kami mengawalinya dengan memohon Roh Kudus menuntun dan memimpin kami. Selanjutnya dalam pembacaan dan perenungan kami, izinkan Roh Kudus itu yang memimpin kami, bahkan firman Tuhan itu mengubahkan setiap kami. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus biarlah terus berbicara lantang dalam hati setiap kami.
mengingatkan kami kepada prinsip-prinsip penting ketika kami membaca kitab suci. Ajarkan kami juga memiliki gairah untuk membaca, merenungkan firman-Mu, bahkan belajar firman-Mu. Supaya apa? Supaya rohani kami bertumbuh, supaya rohani kami dewasa di dalam Engkau. Hamba berdoa untuk satu persatu di antara kami, dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi. Biarlah melalui pembacaan akan firman Tuhan atau kitab suci, kami menemukan jawabannya, kami menemukan prinsipnya, sehingga kami mengambil keputusan dengan baik, benar, seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pertajam telinga kami, mata batin kami, iman kami, untuk kami sungguh-sungguh tajam mendengarkan Roh Kudus berbicara melalui pembacaan kitab suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Thank you Pastor Yahuda untuk pelayanannya yang sangat memberkati kita semua. Wakers diberkati sore hari ini, amin. Amin. Yuk sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hidup kami dan berbuah-buah lebat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik, Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi agar apa yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Wakers yang sudah siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Wakers bisa memberi yang terbaik melalui scan QR yang ada di layar atau yang ada di depan kursi kalian masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian ini. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sungguh semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu itu sungguh-sungguh mengubahkan setiap kami. Kami yakin dan percaya melalui Roh Kudus, kuasa-Mu itu nyata melalui pembacaan firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Dan itu mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Hamba berdoa sungguh-sungguh untuk awake youth yang ada di tempat ini. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh secara rohani, secara iman mereka bertumbuh semakin dewasa di dalam Yesus. Nah, pengiringan mereka akan Engkau menjadi pengiringan yang berkualitas ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jumpai mereka waktu mereka membaca kitab suci setiap hari. Hingga hidup mereka sungguh-sungguh diubahkan oleh perjumpaan dengan Engkau melalui pembacaan kitab suci setiap hari ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh-sungguh ya Tuhan, kami meletakkan, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dan kami siap pulang dari tempat ini menerima berkat-berkat-Mu, karena kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan berkat jasmani, jiwani, rohani, bahkan berkat yang tak terduga-duga turun atas setiap kehidupan kami.
Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus itu berada di atasmu untuk melimpahi engkau dengan anugerah dan kasih setia-Nya. Kiranya Tuhan Yesus itu ada di depanmu untuk menuntun engkau dalam setiap langkah hidupmu. Kiranya Tuhan Yesus itu ada di belakangmu untuk mendorong engkau saat engkau mengalami kelemahan. Kiranya Tuhan Yesus itu ada di bawahmu untuk menopang setiap langkah demi langkah kehidupanmu. Dan kiranya Roh Tuhan Yesus itu ada di sampingmu untuk merangkul engkau di saat-saat sulit kehidupanmu, bahkan Dia menggendong engkau. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kita mulai dari petang hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.